Halo teman-teman semua, pada tutorial kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya membuat peta administrasi digital. Nah, untuk contoh peta administrasinya, saya menggunakan daerah Kota Medan sebagai sampel wilayah. Kiranya seperti ini. Nanti kita akan coba buat memasukkan daerah Kota Medan, kemudian memasukkan jaringan jalan, kemudian jaringan sungai, dan kemudian bagaimana caranya memasukkan base map yang ada di di masing-masing sisi Kota Medan. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita praktekkan. Silakan teman-teman jika ingin mengikuti, langsung bisa membuka software ArcGIS. Kemudian langkah pertama teman-teman bisa ke Layers, kemudian klik kanan, kemudian Add Data. Lalu di sini teman-teman bisa mencari sumber data SHP yang menyediakan data SHP wilayah. Nah, kebetulan data yang saya gunakan adalah data GADM. Teman-teman bisa download SHP GADM untuk memasukkan SHP daerah. Ini ada kode GADM 36 IDN 1, 2, 3, 4. Itu artinya menandakan spesifikasi atau cakupan dari tiap-tiap kode ini berbeda cakupan. Seperti misalnya IDN 1 ini berorientasi pada spesifikasi data provinsi, yang kedua ini untuk kabupaten atau kota, yang ketiga kecamatan, dan yang keempat itu cakupan desa. Nah, yang kita pilih, silahkan teman-teman bisa pilih yang kode 2, GADM IDN 2 untuk cakupan kabupaten dan kota. Nah, ini secara umum masih menggambarkan daerah seluruh Indonesia, tapi untuk pembagiannya sudah dibagi cakupan kabupaten atau kota. Lalu untuk mengerucutkan atau mendapatkan daerah yang kita inginkan, silakan teman-teman klik kanan Properties. Kemudian teman-teman bisa pilih opsi Definition Query. Lalu ada tool di sini, Query Builder. Silakan diklik. Lalu teman-teman pilih Name 2. Kemudian sama dengan klik Get Unique Value untuk menampilkan serangkaian daerah yang kita seleksi. Yang kita cari adalah Kota Medan. Sudah ada, double klik, lalu oke. Nah, sini sudah ada ya teman-teman, sudah otomatis terseleksi. Lalu untuk memperkecil skalanya menjadi daerah Kota Medan, teman-teman bisa klik kanan lalu zoom to layer. Ya, ini sudah seperti ini. Nah, selanjutnya dalam peta administrasi, jika daerah penelitian kita atau daerah yang kita cari itu adalah kabupaten atau kota, untuk menampilkan masing-masing bagian daerah di Kota Medan itu kita memerlukan data kecamatan. Silakan teman-teman sama kayak tadi, add data.
lalu pilih GADM IDN 3 untuk menampilkan daerah kecamatan. Lalu caranya sama kayak tadi. Teman-teman bisa klik kanan Properties. Lalu di sini teman-teman bisa tetap memilih name 2 untuk menseleksi daerah kecamatan ini dalam cakupan Kota Medan. Oke. Nah, jadi daerah kecamatan di cakupan Kota Medan sudah terseleksi. Kira-kira bahasa rumusnya seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan simbologi untuk membedakan daerah kecamatan yang berbeda dengan warna yang berbeda. Teman-teman bisa pilih name 3, add value. Kemudian untuk membedakan masing-masing warna, teman-teman bisa milih warna yang random di tiap daerah. Ini saja. Oke, nah warnanya sudah berbeda di tiap-tiap kecamatan. Nah, ini opsional sebenarnya. Untuk saya sebenarnya lebih suka untuk grid line tiap kecamatan itu tidak memiliki garis tepi agar lebih lebih menarik untuk dilihat. Tapi kalau tidak dihilangkan warnanya juga tidak apa-apa. Teman-teman bisa ke outline color kalau ingin menghilangkan garis tepi di tiap-tiap kecamatan. Saya percepat aja ya. Ya, jadi hasil tanpa garis tepinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa memberikan semacam data ketinggian di peta administrasi dengan memasukkan data DEM atau data SRTM. Nah, jadi ini pada tampilan data SRTM masih kasar ya. Jadi untuk menyesuaikan sesuai dengan daerah Kota Medan, teman-teman bisa melakukan analisis tool di Arc Catalog atau di Arc Toolbox, atau teman-teman bisa melakukan pencarian langsung jika teman-teman tahu analisis toolnya apa. Nah, untuk melakukan pemotongan data atau pemotongan data raster ini, teman-teman bisa tulis extract by mass. Nah, lalu pilih yang ini, extract by mass spatial analysis. Lalu di sini ada 3 kolom. Yang pertama input raster. Input raster itu teman-teman bisa pilih data rasternya yang ingin dipotong. Lalu input raster atau fitur mass data ini adalah media potongnya. Teman-teman bisa pilih data SHP Kota Medan yang IDN 2. Lalu output rasternya adalah tempat atau wadah penyimpanannya. Kita buat folder baru saja. Tulis saja IBM atau extract by mass. Lalu oke. Ya,
processingnya berjalan dengan sukses. Ini bisa kita silang saja. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa uncentang raster datanya yang masih kasar ini, lalu remove saja. Kemudian data IBM ini bisa kita lihat dengan coba drag ke atas. Nah, ini sudah terpotong ya. Selanjutnya saya mau membuat data raster ini menjadi sebuah hillshed, atau dalam bahasa gampangnya hillshed itu adalah kenampakan data ketinggian yang mana itu bisa ditampilkan dengan data administrasi Kota Medan. Caranya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ArcToolbox atau pencarian data ini dan memasukkan data di kolom pencarian yaitu hillshed. Tapi biasanya saya lebih memiliki trik tersendiri untuk melakukan hillshed dengan cara klik kanan properties, lalu simbology, lalu classify. Nah, di sini ada 5 kelas, teman-teman seleksi menjadi satu kelas. Kemudian untuk warnanya teman-teman bisa pilih warna abu-abu agar tidak terlalu gelap. Nah, kemudian di sini ada keterangan use hillshed effect. Teman-teman centang aja, lalu pilih ketebalan hillshednya menjadi 10 atau bisa lebih tebal dari itu. Dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya belum bisa kelihatan karena tertutupi oleh warna dari tiap kecamatan di Kota Medan. Nah, untuk membuatnya transparan, klik kanan, properties, lalu display. Nah, ini ada keterangan transparan. Teman-teman berikan serangkaian angka agar daerahnya menjadi transparan. Di sini saya mengambil contoh 40% saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan akhirnya kenampakan hillshed di tiap-tiap kecamatan. Kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan data jalan dan sungai. Jika teman-teman belum memiliki datanya, silakan untuk di-download terlebih dahulu. Di website itu banyak menyediakan data jaringan jalan atau jaringan sungai. Biasanya di OpenStreetMap itu lengkap untuk menyediakan data ini. Jaringan jalan langsung saja kita juga masukkan sekaligus dengan data sungai. Nah, ini data sungai sudah masuk ya. Data jaringan-jaringan juga sudah masuk. Kemudian untuk memotong jaringan sungai dan jaringan jalan sesuai dengan daerah administrasi Kota Medan, teman-teman bisa memakai analisis tool untuk khusus SAP di geoprocessing dengan tool clip. Kalau di raster kan tadi extract by mass. Nah, kalau khusus untuk memotong data SAP, teman-teman bisa pakai clip. Input data yang mau dipotong, bisa jalan dulu. Nah, kemudian pilih media potongnya yaitu WDN2, yaitu Kota Medan. Lalu pilih tempat penyimpanannya. Oke. Ya, proses klipnya sudah selesai.
Dan kita bisa lihat untuk jaringan jalan sudah terpotong. Bisa kita hapus saja jaringan jalannya. Kemudian untuk sungai kita melakukan hal yang sama dengan klik data. Oke, sudah selesai. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jaringan jalan sudah masuk, jaringan sungai juga sudah masuk. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa bermain simbologi pada data sungai dan data jalan agar tampilan warnanya dapat menjadi lebih menarik atau bisa dipahami. Teman-teman bisa ke simbologi, kategori, lalu pilih F-class. Nah, pada data F-class ini, teman-teman bisa seleksi data yang diperlukan saja. Nah, karena ini datanya terlalu banyak, jadi kita bisa lakukan seleksi menjadi 3 kelas saja, yaitu jalan primer, jalan sekunder, dan jalan tersier. Itu sama aja di dalam bahasa Indonesia. Pembagiannya sama seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Seperti itu. Ini kita blok saja yang akan kita hapus. Selanjutnya kita bisa rubah warnanya. Untuk jalan primer warnanya merah, jalan sekunder kita kasih warna hitam, tersier kita kasih ini saja. Bisa ditebalkan sedikit untuk jalan kolektornya. Nah, oke. Ya, seperti ini. Kemudian untuk sungai, di sini ada simbol sungai. Pilih ini saja yang lebih tebal sedikit. Oke. Simbologi untuk jaringan jalan dan jaringan sungai sudah selesai. Pemberian warna di tiap kecamatan juga sudah selesai. Lalu untuk proses finishingnya, teman-teman bisa memberikan base map di sisi, tiap-tiap sisi di sekitaran daerah administrasi kota Medan, dengan cara teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke add data, kemudian pilih anak panah yang mengarah ke bawah, selanjutnya add base map. Pastikan juga jaringan internet teman-teman nyala agar bisa terkoneksi dengan fasilitas base map ini. Nah, lalu ada serangkaian opsi yang bisa teman-teman pilih sesuai selera saja. Apa yang teman-teman suka silahkan dipilih. Yang saya pilih dan yang saya suka ini salah satunya adalah National Geographic, karena warnanya cukup sesuai dengan data yang saya punya, data administrasi. Nah, seperti ini. Untuk proses selanjutnya itu adalah proses layouting. Teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke tool kecil yang ada di bawah, yaitu layout view. Dan ini adalah tampilan layouting peta digital daerah administrasi. Ini adalah hasil jadi peta layouting. Jadi teman-teman jika ingin belum menguasai atau belum bisa membuat layouting, teman-teman bisa melihat video kata peta lainnya yang ada di link di atas tentang cara membuat layouting seperti ini. Untuk merapikan datanya, teman-teman bisa zoom to layer saja.
adjustment to layer. Kemudian oh iya, ada satu hal lagi sebenarnya yang sedikit terlewat. Jadi untuk daerah Kota Medan ini harus diintegrasikan dengan lokasi koordinat UTM-nya. Jadi sedikit terlewat tadi saya. Teman-teman bisa ke layer, klik kanan, lalu properties, lalu koordinat sistemnya bisa teman-teman sesuaikan untuk UTM-nya. Ke folder UTM WGS 1984, lalu untuk spesifik daerah Kota Medan itu ada di 47 North, 47N. Bisa pilih 47N. Oke. Nah, jadi ini daerah koordinatnya sudah berubah untuk spesifik daerah Kota Medan. Oke, mungkin segitu dulu aja tutorial dari saya dalam membuat peta administrasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.